Ahad itu pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya tubuh jasmani, yang disebut jasad. Sedangkan Allah itu pada diri Bapak Ibu yang disebut insan itu disebut namanya ruh. Makanya dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu jasad. Maka penggabungan, perpaduan antara yang zahir dengan yang batin, batin dengan yang zahir, tubuh dengan ruh, ruh yang dengan tubuh, satunya ruh dengan tubuh, satunya tubuh dengan ruh, itu yang disebut namanya dengan insan. Itu yang disebut namanya insan. Lalu siapa insan? Al-insanu siri wa ana sirrahu. Ini kata Allah. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Itu terjemah. Lalu kita patrikan. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Maksudnya, kalaulah insan itu rahasia Allah dan Allah lah yang menjadi rahasia insan itu, maka sesungguhnya Allah itulah yang insan itu yang sebenar-benarnya. Ya. Allah itulah yang sebenar-benarnya diri insan itu. Maka disitulah letaknya Allah itu ahad. Ahad, nih lihat ahad. Ada berapa hurufnya itu ahad? Ya, 3. Ini bukan ilmu otak-atik, bukan ilmu cocok logi. Mana yang bilang ilmu otak-atik, cocok lagi ya silakan. Ini ilmu hikmah. Ya. Ini yang dikatakan. Kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik Al-Quran itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Siapa yang bisa membukakan rahasia hikmah dari setiap ayat dan titik? Kata Nabi, itu adalah orang-orang yang telah dibukakan Allah rahasia dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Makanya ayat Al-Quran itu ya, ada makna zahirnya, ada makna batinnya. Wa fi ayatil Quran ya, arbaatun asya. Setiap ayat Al-Quran itu ada 4 memahaminya, 4 jalan untuk membuka tabirnya. Yang pertama al-ibarat, yang kedua al-isyarat, yang ketiga al-lataif, yang keempat al-haqaiq. Al-ibaratun lil awam. Makna ibarat itu hanya bagi orang yang awam. Maka orang yang awam selalu mengatakan itu ilmu cocok logi, ilmu otak-atik katanya. Karena dia tidak mampu membuka tabir rahasia ayat itu. Yasin, Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Makna yang kedua, al-ibaratun lil hawas. Makna ibarat, makna yang tersirat itu bagi orang-orang yang khusus. Yasin itu maknanya ya insan. Wahai insan. Siapa insan? Insan itu Muhammad. Kemudian makna yang ketiga, al-lataif lil auliya, makna yang halus itu diketahui hanya bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Yasin, maknanya itu adalah Muhammad. Hei Muhammad. Jadi Muhammad itu di dalam Al-Quran itu nama beliau itu adalah Yasin. Yasin itu nama batinnya. Yang keempat, makna al-haqaiq lil anbiya. Makna yang hakiki itu hanyalah diberikan kepada para nabi dan rasul. Yasin, maknanya yasir, hai rahasia. Siapa rahasia itu? Adalah Allah yang wujud dan nyata pada Muhammad. Maka Allah katakan ahad. Nih ahad esa, alif, ha dan dal.
Alif ini ya Allah. Ha itu Muhammad, dal itu adalah Adam. Allah, Muhammad dan Adam. Satu orangnya tuh. Allah tuh namaku. Muhammad itu wujud diriku. Adam itu rupaku. Makanya Allah, Muhammad, Adam itu disebut namanya insan. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalau aku yang menjadi rahasia insan, itu sebenarnya aku itulah sebenarnya yang disebut insan itu, Tuhan. Itulah pandangan yang kasab itu. Bapak Ibu sudah bisa untuk mengingat dan menyaksikan Allah 24 jam. Apapunlah profesi kita, gurukah kita, pedagangkah kita, menggalaskah kita, apapun, bisa kita menyaksikan Allah pada diri sendiri dari semua aktivitas dan perbuatan kita itu. Kalau tak nampak, tak nyata Allah pada diri dari semua aktivitas kita, itulah yang katakan orang yang buta. Orang yang buta apa kata Allah?